Kenapa kok kita jadi orang yang merdeka? Ada orang-orang yang ingin menyalahgunakan berkat Tuhan. Kan dikasih berkat, kan bebas. Apa salahnya saya melakukan Taurat kalau saya udah diselamatkan? Shalom Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi buat kita dari Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Galatia, ada konflik di dalam jemaat itu antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dua-duanya bertobat, percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, maka muncul isu kehidupan di tengah-tengah jemaat. Apakah orang non-Yahudi harus menghidupi cara-cara ritual orang Yahudi? Misalnya soal sunat. Apakah orang non-Yahudi, misalnya orang Yunani, wajib disunat seperti orang Yahudi disunat? Saudara, konflik ini adalah konflik yang ada di dalam jemaat Galatia. Ketika orang Yahudi memaksakan kehidupan Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi, Paulus bersuara di situ. Tidak perlu melakukan hal-hal itu, karena kamu dan saya di dalam Kristus gak lagi terkukung dengan aturan Taurat Perjanjian Lama itu. Tanpa disunat, seseorang bisa menjadi pengikut Kristus. Dia bisa diselamatkan. Saudara-saudara, hal ini mengakibatkan orang-orang yang mendengarnya merasa hidup itu lebih merdeka. Hidup itu lebih bebas. Saya bisa melakukan apa saja di dalam Kristus. Dia membebaskan kita dari belenggu Taurat yang begitu rigid dan begitu kaku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi, jadi ini pendulumnya dari sini ditarik ke sini, sama Paulus ditarik lagi ke sini. Artinya mau ke tengah nih Paulus. Paulus mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Iya benar. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dan saya jangan mempergunakan kemerdekaan itu dengan sembarangan. Mentang-mentang udah diselamatkan, kita bebas dan berhak melakukan apa saja yang kita inginkan. Beberapa hari lalu saya saat teduh dari Yerobeam. Saudara ingat ceritanya itu Yerobeam ditegur sama abdi Allah. Terus Yerobeam mengacungkan tangannya supaya abdi Allah yang negur dia itu ditangkap begitu ya. Tapi ketika Yerobeam mengacungkan tangannya, tiba-tiba tangannya itu kejang, saudara-saudara. Wah, dia kejang tangannya. Itu kalau kita baca tuh seru banget ya Bapak Ibu. Tangannya kejang. Terus kemudian dia bilang sama abdi Allah, tolong dong, mohonin belas kasihan Allah dong, tolong. Abdi Allah itu baik, dia memohonkan belas kasihan Allah. Tangannya bisa kembali normal lagi. Tapi kalau Anda baca kitab itu, pasal itu sampai habis, di ending dari pasal itu, Yerobeam kembali kepada dosanya. Dia gak mau lagi dengerin abdi Allah. Saudara, kita tuh kalau bebas, kalau merdeka, sehat, ya, diselamatkan dalam Kristus, dimerdekakan. Kita tuh hidup jadi nggak lagi tahu diri, nggak lagi bersyukur, nggak lagi hidup di dalam aturan. Kan bebas, kan nggak harus kan? Saya nggak saat teduh kan juga diselamatkan, amin? Iya kan? Saya nggak ibadah minggu, 1 kali aja via YouTube nggak ibadah. Saya kan tetap oke kan? Nggak langsung saya berhak
dihakimi gitu. Kamu bukan lagi Kristen. Saya ingin memutar pemikiran saudara. Saudara, saya berpikir saat ini dalam perenungan firman Tuhan ini, apa salahnya saya melakukan Taurat kalau saya udah diselamatkan? Saya mau putar lagi pendulumnya. Nggak salah kan? Saya udah diselamatkan dalam Yesus. Apa salahnya saya melakukan Taurat? Apa salahnya orang Kristen disunat? Saya bukan mewajibkan saudara menyunatkan anak, bukan. Tapi apa salahnya kalau secara medis itu baik? Apa salahnya kita memelihara dan menghormati hari Sabat? Kalau kita bisa tidak buka toko di hari Sabat, apa salahnya? Saya bukannya marahin Anda yang buka toko di hari Sabat, bukan loh. Tapi apa salahnya? Kenapa kok kita jadi orang yang merdeka, bebas? Iya, tapi sekarang coba ditarik pendulumnya. Salah nggak saya kalau saya terapkan itu? Kan nggak salah juga. Saya curiga ada orang-orang yang ingin menyalahgunakan kasih karunia. Ada orang-orang yang ingin menyalahgunakan berkat Tuhan. Kan dikasih berkat, kan bebas. Setelah Yerobeam tangannya tidak tegang lagi, dia lupa maaf di Allah itu. Dia lupa sama Allah. Bagi saya, nggak ada salahnya hidup ketat di dalam Taurat dan firman Tuhan. It's okay to be lebay. Hati kita cenderung untuk salah, false. Nggak ada salahnya kok kita memelihara Taurat. Meskipun kita bukan orang non-Yahudi, orang Tionghoa, nggak ada salahnya kita melakukan apa yang firman itu sampaikan. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan ayat dari Roma pasal 11. Roma pasal 11. Ayat 21-22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Kita nih orang non-Yahudi bukan cabang asli. Yang asli aja Tuhan gak sayang, bisa Tuhan tebang kalau kurang ajar sama Tuhan. Apalagi kita yang cangkokan. Perhatikan kemurahan Allah, juga kekerasannya. Jangan hanya memperhatikan kemurahan Allah, perhatikan juga kekerasannya. Saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan Taurat. Gak ada salahnya. Kalau Bapak Ibu harus buka toko di hari Sabat, boleh ibadah dulu. Silahkan. Tapi kalaupun bisa menutup, lakukan juga gak apa-apa kok. Saya tidak ingin memberikan satu kewajiban. Tidak. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir lebih ketat di dalam Taurat Tuhan. Selamat merenung. Tuhan memberkati.